Halo, assalamualaikum semuanya. Bertemu kembali dengan mata pelajaran IPS kelas 9 dan yang akan kalian pelajari yaitu tentang pengembangan pusat-pusat keunggulan untuk kesejahteraan masyarakat. Semoga kalian selalu sehat dan semangat. Materi tentang pengembangan pusat-pusat keunggulan untuk kesejahteraan masyarakat yang akan kalian pelajari yaitu tentang pusat-pusat keunggulan ekonomi melalui PT Freeport Indonesia, Perusahaan Tambang Minyak Negara, dan Batik Indonesia. Selanjutnya, yaitu tentang pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi, meliputi migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan. Indonesia mempunyai banyak keunggulan dalam bidang ekonomi. Keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia dapat menjadi potensi dan peluang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pengelolaan keunggulan ekonomi yang tepat dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Pusat-pusat keunggulan ekonomi. Yang pertama, pengelolaan dari pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia bisa dikelola sendiri dan ada yang dikelola oleh perusahaan atau investor asing. Kontribusi dan peranan PT Freeport Indonesia bagi negara yaitu menyediakan lapangan pekerjaan bagi sekitar 30 orang di Indonesia yang terdiri dari 60% karyawan nasional, 30% karyawan Papua, dan 2% karyawan asing. Menanam investasi 9,7 US dollar untuk membangun infrastruktur perusahaan dan sosial di Papua dengan rencana investasi-investasi yang signifikan pada masa yang akan datang. Selanjutnya yang ketiga, Freeport telah membeli kurang lebih 11,26 US dollar miliar barang dan jasa domestik mulai tahun 1992. Yang keempat, dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, Freeport telah memberikan kontribusi 37,46 US dollar miliar dan dijadwalkan untuk berkontribusi lebih banyak lagi terhadap pemerintah Indonesia hingga lebih dari 6,5 US dollar miliar. Yang kelima, keuntungan finansial langsung ke pemerintah Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir adalah 59%, sisanya ke perusahaan induk yaitu 41%. Kajian LPM UI, ada dampak multiplier effect dari operasi Freeport di Papua dan Indonesia tahun 2011 yaitu 0,8%. Indonesia 45% untuk PDRB Provinsi Papua dan 90% untuk PDRB
menikah. Selanjutnya, membayar pajak 1,7% dari anggaran nasional Indonesia, membiayai 50% dari semua kontribusi program pengembangan masyarakat melalui sektor tambang di Indonesia. Membentuk 0,8% dari semua pendapatan rumah tangga di Indonesia. Kemudian membentuk 44% dari pemasukan rumah tangga di wilayah Provinsi Papua. Penambangan yang dilakukan oleh Freeport sesuai dengan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL yang telah disetujui oleh pemerintah. Selanjutnya, Perusahaan Tambang Minyak Negara atau PTMN. Minyak bumi tidak bisa dipisahkan dari perjuangan bangsa ini. Setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945, tugas seluruh komponen bangsa adalah mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan kedaulatan atas tanah air beserta seluruh kekayaan alamnya. Penguasaan atas bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jauh sebelum Perang Dunia Kedua dan Perang Kemerdekaan, perusahaan-perusahaan minyak asing telah membangun kilang minyak di beberapa tempat di Indonesia, seperti kilang minyak Balikpapan, kilang minyak Cepu, kilang minyak Berandan, kilang minyak Wonokromo, dan kilang minyak di wilayah Laju. Kilang minyak adalah fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum yang bisa langsung digunakan maupun produk-produk lain yang menjadi bahan baku bagi industri petrokimia. Kilang minyak merupakan fasilitas industri yang sangat kompleks. Pembangunannya membutuhkan biaya yang sangat besar, namun pada pelaksanaannya perusahaan atau pabrik ini bisa menjadi pusat keunggulan ekonomi negara. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik atau BPS, Indonesia mengimpor minyak pada bulan Maret tahun 2014, BBM mencapai 2,3 miliar US dollar. Angka tersebut naik menjadi 11,51% atau 3, juta US dollar dibandingkan dengan bulan Februari tahun 2014 yang mencapai 2, US dollar miliar. Jumlah kapasitas kilang yang terpasang di Indonesia sendiri hanya tercapai 1 juta barel per hari, sedangkan kebutuhan BBM di Indonesia diperkirakan mencapai 1,5 juta. Beberapa contoh kilang minyak di Indonesia. Yang pertama yaitu Kilang Pangkalan Berandan. Kilang tersebut milik Pertamina dengan nama Pertamina
Unit Pengelolaan 1 Pangkalan Brandan, Sumatera Utara. Kapasitas kilang ini mencapai 5.000 barel per hari. Sayangnya, kilang ini sudah ditutup sejak awal tahun 2007 karena tidak cukupnya pasokan minyak mentah maupun gas. Kilang ini sudah sangat tua. Selanjutnya kilang Dumai atau Sei Pekning di Riau. Kapasitas kilang Dumai mencapai 127.000 barel per hari. Bisa dibilang ini dimiliki oleh Pertamina dengan nama Pertamina Unit Pengolahan 2 Dumai. Kilang Cilacap. Unit Pengolahan 4 Cilacap merupakan salah satu unit pengolahan di tanah air yang memiliki kapasitas produksi terbesar yaitu 348.000 per hari dan terlengkap fasilitasnya. Kilang ini bernilai strategis karena memasok 34% kebutuhan BBM nasional atau 60% kebutuhan BBM di Pulau Jawa. Selain itu, kilang ini merupakan satu-satunya kilang di tanah air yang memproduksi aspal dan base oil untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur di tanah air. Kilang Balikpapan. Kilang yang berada di Kalimantan Timur ini memiliki kapasitas produksi sebanyak 260.000 barel per hari. Tepi Teluk Balikpapan meliputi area seluas 2,5 km persegi. Kilang minyak ini terdiri dari unit kilang minyak Balikpapan 1 dan unit kilang minyak Balikpapan 2. Kilang minyak Balikpapan mengolah minyak mentah menjadi produk-produk yang siap dipasarkan yaitu BBM dan non-BBM. Kilang Kasim. Kilang BBM Kasim dibangun di atas area seluas kurang lebih 80 hektar dan terletak di Desa Malabar, Kecamatan Seget, Kabupaten Sorong, Papua. Kilang Balongan. Kilang Balongan ini merupakan kilang paling terakhir dibangun Pertamina dari 7 kilang yang dimiliki Pertamina. Kilang ini beroperasi di Indramayu Barat. Kilang ini memproduksi premium, Pertamax, Plus, Pertamax, kemudian Solar, Pertamina, Dex, dan mempunyai kontribusi yang besar dalam menghasilkan pendapatan baik bagi Pertamina maupun bagi negara. Kilang Cepu. Kilang Cepu merupakan salah satu perusahaan yang dapat membantu pemerintah dalam hal BBM yang banyak sekali manfaatnya bagi angkatan perang. Kilang minyak Cepu ditopang 6 lapangan minyak yaitu di daerah Kawenangan, Melondo, Ledok, Semanggi, Tapen, dan Tambakrejo. C. Batik Indonesia. Batik merupakan kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia yang mampu menembus pasar internasional dengan ciri khas tertentu. UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi.
sejak tanggal 2 Oktober tahun 2009. Tekniknya batik dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama batik tulis. Batik tulis merupakan kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang menggunakan tangan. Satu kain batik dapat dihasilkan dengan waktu kurang lebih 2-3 bulan. Yang kedua, batik cap. Batik cap adalah kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap. Pembuatannya membutuhkan waktu 2-3 hari. Yang ketiga yaitu batik lukis. Proses pembuatannya, batik lukis ini dengan cara melukis pada kain putih. Pewarnaan pada batik tulis biasanya menggunakan serat-serat alami. Selanjutnya yang kedua yaitu pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Keunggulan ekonomi di Indonesia berpengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan. Pengaruh yang ditimbulkan tersebut dapat bersifat positif maupun bersifat negatif. Migrasi penduduk dilihat dari perbedaan karakteristik ruang dan sumber daya yang dimiliki pada berbagai negara, menyebabkan setiap negara memiliki keunggulan ekonomi yang mendorong untuk melakukan mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk ada yang bersifat sementara dan ada pula yang bersifat permanen. Mobilitas penduduk yang bersifat sementara dapat dibedakan menjadi komutasi dan sirkulasi. Mobilitas penduduk yang sifatnya menetap atau permanen disebut migrasi. Migrasi penduduk dapat dibedakan menjadi migrasi internal dan internasional. Nah, migrasi internal adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain dalam satu negara. Sedangkan migrasi internasional yaitu perpindahan penduduk antar negara. Migrasi internal yang terjadi di Indonesia dapat dibedakan menjadi urbanisasi dan transmigrasi. Selanjutnya, transportasi. Transportasi udara semakin menjadi pilihan masyarakat Indonesia, terutama kelompok masyarakat menengah dan ke atas. Pemanfaatan sarana transportasi udara tidak hanya untuk menyangkut penumpang, tetapi juga barang dengan jumlah terbatas. Transportasi udara sangat membantu mobilitas penduduk antar negara. Dengan tersedianya sarana dan prasarana transportasi, maka interaksi sosial, budaya, ekonomi antar penduduk negara di dunia dapat berjalan dengan baik. Transportasi kapal laut memiliki keunggulan dibandingkan dengan pesawat dari segi jumlah penumpang dan barang yang mampu diangkutnya. Selanjutnya, lembaga sosial ekonomi.
Lembaga ekonomi bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar individu yang menyangkut pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Lembaga ekonomi ialah lembaga yang mempunyai kegiatan di bidang ekonomi demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, pendidikan. Pendidikan bagian terpenting dari pembangunan nasional. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Setiap negara berusaha meningkatkan kualitas pendidikan agar menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat internasional. Yang terakhir yaitu pekerjaan. Dengan tumbuhnya pusat-pusat keunggulan ekonomi, maka berdampak bertambahnya produksi barang dalam negeri meningkat. Kenaikan jumlah produksi tersebut pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja sehingga akan memperluas lapangan kerja. Oke, selesai sudah materi tentang pengembangan keunggulan untuk kesejahteraan masyarakat. Semoga kalian tetap selalu semangat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.